Organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur: dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba falopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10 hingga 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Pancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Kehamilan